Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Usra fi maqabl al-Islam. Bab pertama di dalam kitab Adabul Islam fi Nazm al-Usra. Al-Usra fi maqabl al-Islam, keluarga pada masa sebelum Islam. Di bab pertama dalam kitab ini yaitu Adabul Islam fi Nazm al-Usra memaparkan, menjelaskan tentang keadaan keluarga pada masa sebelum Islam. Bagaimana keadaannya? Karena al-usra fi maqabl al-Islam mushattatatul anasir mutaqatti'atul awasir la yasiluha rahim wa la tashfa'u laha qarabah qad khayyama 'alayha al-hibtu wat-tadabur wal bughd wat-tanahur la tu'rafu lil mar'ah qimatan wa la tufadhu laha karamah. Jadi keadaan keluarga sebelum pada masa sebelum Islam itu unsur-unsur keluarganya terpecah belah, tidak jelas mana unsur-unsur keluarganya. Sebagaimana kita ketahui di dalam bangsa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam itu ada berbagai macam bentuk pernikahan. Ada pernikahan yang sebagaimana kita lihat pada saat ini, memberi mahar, kemudian nikah dan sebagainya. Tapi ada juga pernikahan yang namanya at-tabatu, al-istibda, kemudian ar-rahlu, kemudian ar-ru'yah. Al-istibda itu apa? Al-istibda itu adalah seorang suami menyuruh istrinya untuk mendatangi laki-laki lain yang mempunyai kehormatan, laki-laki yang mempunyai kehormatan, agar bercampur dengan laki-laki lain tersebut. Sehingga apa? Nanti ketika istrinya tersebut ada tanda-tanda kehamilan, kemudian diambil lagi, sehingga nanti akan melahirkan keturunan yang terhormat sebagaimana laki-laki yang dicampuri oleh istrinya tersebut. Al-istibda. Kemudian ada lagi ar-rahlu. Ar-rahlu itu apa? Ar-rahlu itu adalah perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dengan maksimal 10 laki-laki. 10 laki-laki tersebut mengawini perempuan satu. Ketika perempuan tersebut nanti hamil, kemudian nanti akan ditentukan siapa ayah dari si anak tersebut. Ada lagi ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu ada beberapa perempuan pelacur, seperti pelacur itu memasang bendera. Setiap laki-laki kalau lewat ada rumah seorang perempuan kok ada benderanya, berpikir perempuan tersebut siap disambut. Perkawinan seperti ini menimbulkan kerancuan di dalam nasab, di dalam keturunan, sehingga di sini disebutkan karena al-usra fi maqabl al-Islam mushattatatul anasir. Jadi unsur-unsur keluarga di dalam unsur-unsur keluarga pada zaman jahiliyah pra-Islam, sebelum Islam itu terpecah belah. Jadi tidak jelas ini ayahnya siapa, ini anaknya siapa, ini anak antara ibu dengan siapa, karena memang tidak jelas. Karena ada beberapa bentuk adat perkawinan yang terjadi pada saat itu yang bisa dikatakan ya sangat tidak bermoral sama sekali. Salah satu perempuan dikawini sama 10 laki-laki, nanti dipilih siapa yang pantas menjadi ayah dari anak tersebut. Kemudian pokoknya tidak jelas. Kemudian tercela beri ikatan-ikatannya. Ya memang karena tidak jelas ini anak siapa, ini bapaknya si apa tidak, dan lain sebagainya tidak jelas. Sehingga yang terjadi adalah ikatan-ikatannya tersebut tercela beri. Endingnya, akibatnya adalah tidak tersambung silaturahim. Jadi hubungan kekerabatan pada saat itu tidak berguna sama sekali, tidak berguna. Ketakanya ma'alaiha al-hibtu wat-tadabur. Pada saat itu pra-Islam yang terjadi adalah diliputi rasa kebencian, rasa kedengkian, al-hibtu wat-tadabur, kebencian, kemarahan, bughd, tanahur, permusuhan. Itu adalah hal yang sangat biasa terjadi pada zaman pra-Islam. La tu'rafu lil mar'ah qimah wa la tufadhu laha karamah. Jadi seorang perempuan tidak mempunyai harga diri dan tidak terjaga kehormatannya. Perempuan dianggap rendah, tidak mempunyai harga diri. Perempuan dianggap tidak mempunyai kehormatan, tidak layak mempunyai kehormatan, sehingga seorang perempuan bisa dikawini banyak sekali laki-laki. Masya Allah. Famatalan, contohnya, karena dalam marah indal latiniyin, baru mencakutul mata. Contohnya yang pertama,
Keadaan perempuan adalah Athenian menurut bangsa Athena, bangsa Yunani kuno. Sultan baru minsaqatil mata. Jadi perempuan itu dianggap sebagai barang dagangan yang hina. Dianggap barang dagangan, sehingga apa? Hatta innaha kanat tuba'u wa tushtaru fil aswaq. Sehingga karena dianggap barang dagangan, perempuan tersebut diperjualbelikan sebagaimana barang dagangan, karena dianggap barang dagangan. Ya dijual belikan seperti barang itu. Qad qudiya 'alaiha bil ubudiyyah wal idlal. Ya, wakadzalika fi syara'in hindi. Jadi pada situ benar-benar ditetapkan, diputuskan bahwa perempuan itu bersifat ubudiyah, bersifat pembudakan. Perempuan ya budak, perempuan yang hina. Pada bangsa Athena Yunani kuno, perempuan dianggap sebagai budak, dan perempuan memang sudah selayaknya direndahkan, karena memang perempuan adalah bangsa rendah menurut bangsa Yunani kuno, bangsa Athena. Maka tadi hiya fi syara'il Hindil Qatimah, begitu juga dalam syariat Hindu lama itu di bangsa Athena, bangsa Yunani. Bahkan inda ta'dil umamil urfiyah. Contoh yang kedua, menurut sebagian bangsa Eropa zaman dulu qabla Islam, laisat laha huququn syakhsiyatan fil milki. Seorang perempuan tidak mempunyai hak pribadi dan tidak punya hak kemampuan secara pribadi di dalam kepemilikan. Ya. Karena apa? Wa inna ma khuliqat li khidmatir rajul, karena menurut mereka, ya, ba'dul umamil urfiyah, sebagian bangsa Eropa dulu qabla Islam menganggap bahwa keberadaan perempuan adalah khidmatir rajul, dalam rangka untuk melayani laki-laki, sehingga dia tidak mempunyai hak kepemilikan, tidak mempunyai hak syakhsiyah, tidak mempunyai hak pribadi, tidak memiliki sesuatu. Fal haqqu laha fi tamalluki malabisiha wala fil amal allati taktasibu bi arqil jabin. Sehingga karena perempuan adalah sudah kodratnya sebagai pelayan laki-laki, sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki misalnya pakaian atau harta benda, meskipun pakaian dan harta benda tersebut adalah hasil kerja atau hasil jeripayah, hasil dari keringat perempuan tersebut. Meskipun demikian, itu perempuan tersebut tidak mempunyai hak terhadap pakaian dan harta benda yang dia kerjakan hasil dari usahanya sendiri, tidak mempunyai hak. Itu menurut ba'dul umamil urfiyah, sebagian bangsa Eropa qabla Islam. Bagaimana dengan bangsa Arab? Ya, jadi yang pertama Athenian Yunani kuno, bangsa Athena Yunani kuno, ba'dul urfiyah, bangsa Eropa. Kemudian bagaimana dengan bangsa Arab? Bangsa Arab jahiliyah qabla Islam, kima qabla Islam faqad kanat muntahinatan jiddan. Jadi keberadaan perempuan menurut bangsa Arab kuno, bangsa Arab jahiliyah adalah sangat hina sekali. Kenapa hina sekali? Hatta inna ta'atul Arab karena yaitul banat, karena kehinaan perempuan, karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang hina, sehingga sebagian dari bangsa Arab mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena yaitul banat, sebagaimana disampaikan di informasi ini di dalam Al-Quran, kama qala ta'ala wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Wa idza busyira ahaduhum, ketika salah satu dari mereka diberikan kabar gembira dengan apa? Bil untha, dengan kelahiran seorang anak yang berjenis kelamin perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya berubah menjadi hitam atau merah pada. Kenapa? Wa huwa kazim, karena dia sangat marah. Ketika dia mendengarkan berita bahwa istrinya melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan, maka mukanya berubah menjadi merah padam, mukanya berubah menjadi hitam. Karena apa? Karena sangat marah. Karena sangat marah. Yatawaru minal qaum min su'i ma busyira bihi. Dia bersembunyi dari kebanyakan penduduk. Dan min su'i ma busyira bihi, karena apa? Ya dari buruknya berita yang dikabarkan kepada dirinya, yaitu berupa anak perempuan, berupa anak yang berjenis kelamin perempuan. Saking malunya
karena istrinya melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan, sehingga dia menyembunyikan diri dari penduduk sekitar karena malu. Tadi kelahiran mempunyai anak yang berjenis kelamin perempuan itu dianggap sebagai aib keluarga, sehingga dia harus bersembunyi karena malu. Ya, ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab. Dia punya dua pilihan. Apakah dia tetap merawat anak tersebut ala hunin, di atas kemaluan, artinya di atas kehinaan, ala hunin di atas kehinaan, am yadussu fit turab, atau menguburkan bayi perempuan tersebut hidup di dalam tanah. Dua pilihan. Apakah dia mau merawatnya di atas kehinaan dengan menanggung malu, atau dia menguburkan anak perempuannya secara hidup. Ala sa'ama yahkumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka katakan. Itu adalah tradisi, itu adalah hal yang memang terjadi pada bangsa Arab fi maqabla Islam, pada masa sebelum datangnya Islam. Tidak hanya itu, wa kanu la yuwarithuna nisa wasibyan min abna'il mayyit. Tidak cukup dengan merasa malu dengan kehadiran atau kelahiran anak yang berjenis kelamin perempuan, mereka juga punya adat, yaitu tidak memberikan waris kepada perempuan dan anak kecil dari harta yang ditinggalkan oleh ayah atau suami perempuan dan anak kecil tersebut. Jadi perempuan dan anak kecil tidak mempunyai hak mendapatkan waris. Lalu siapa yang mempunyai hak mendapatkan waris? Wa inna ma yuwarithuna man yulaqil adwa wa yuqatil fil huruf. Yang berhak mendapatkan waris adalah orang laki-laki yang berani berhadapan dengan musuh, yang berani terjun perang dalam peperangan. Itulah yang berhak mendapatkan waris, karena gengsi antar kaum pada saat itu memang luar biasa, sehingga dibutuhkan orang-orang yang berani terjun ke medan pertempuran, dibutuhkan orang-orang yang berani berhadapan dengan musuh, berani berperang. Dan orang yang berani berperang, orang yang siap berhadapan dengan musuh, orang yang berperang dalam peperangan, itulah yang berhak mendapatkan waris. Dan perempuan dan anak-anak karena tidak terjun di dalam medan peperangan tidak mendapatkan waris. Itu yang terjadi pada Arab zaman jahiliyah. Jadi tidak cuma hanya sekedar malu ketika mendapatkan anak perempuan, ya, sehingga menguburkannya hidup-hidup, tapi juga tidak memberikan waris terhadap anak-anak, tidak memberikan waris terhadap perempuan. Hanya orang yang berani terjun ke medan pertempuran, itulah yang mendapatkan hak waris. Wakanatil Arab, tidak sampai situ, masih ada lagi. Tadi misalkan orang Arab, bangsa Arab pada saat itu, Arab jahiliyah, ya, itu mewarisi perempuan wanita dengan cara dipaksa. Dipaksanya gimana? Bi'ajil warid wa yaqitahu ala zawji muwarrithihi, dengan cara mendatangi waris wa yaqitahu ala zawji muwarrithihi. Jadi ketika ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki meninggal dan laki-laki tersebut mempunyai istri, ya, kemudian ada orang lain mendengar, oh si A meninggal ini, dan si A mempunyai istri si B, si C orang lain datang ke rumah membawa baju, dan baju tersebut dijatuhkan atau diletakkan di depan istri si A yang meninggal, atau di depan janda si B yang seorang janda dari si A yang telah meninggal. Setelah pakaian dijatuhkan di hadapan janda tadi, kemudian orang yang menjatuhkan pakaian berkata, warithu wa kama warithu malahu, saya mewarisi perempuan ini dan mewarisi hartanya. Otomatis fayakunu ahaqqu biha min nafsiha, dialah yang berhak mendapatkan perempuan tersebut. Mau tidak mau, itulah adat yang terjadi di Arab jahiliyah, sehingga perempuan janda yang ditinggal mati suaminya, mau tidak mau harus menjadi istri dari orang yang menjatuhkan pakaian di hadapannya tadi sebagai benda waris. Perempuan dianggap sebagai benda warisan yang bisa diwarisi siapa saja. Dengan cara apa? Menjatuhkan pakaian. Tidak hanya perempuannya saja, tetapi dengan hartanya. Masya Allah, na'udzubillah.
Wa kana ba'dul Arab yukrihuna imahum 'ala al-dhiqa. Tidak cukup di situ. Bangsa Arab jahiliyah juga punya adat yang sangat tidak bermoral. Apa? Yukrihuna imahum 'ala al-dhiqa. Memaksa budak-budak perempuan mereka untuk melakukan pelacuran. Memaksa budak-budak mereka untuk melacur. Yaksibna lahum mala. Dan anehnya budak-budak perempuan itu mereka paksa untuk melacurkan diri untuk bekerja atau menghasilkan uang, menghasilkan harta benda. Untuk siapa? Untuk tuannya. Untuk orang yang memiliki budak perempuan yang memaksa budak tersebut untuk melacur. Jadi memaksa orang lain budaknya untuk bekerja melacurkan diri, uangnya dia yang menerima. Itu budaya Arab jahiliyah. Tiba qabla Islam, pada masa sebelum kedatangan Islam. Masih ada lagi, wa kana ba'dul Arab yarithuna zawjati abihim fi jumlatil mata' wa yusbihna zawjatin lil awlad. Sebagian bangsa Arab juga mempunyai adat mewarisi istri-istri bapak mereka. Mewarisi istri-istri bapak mereka. Ketika dia punya bapak, bapaknya punya istri, bapaknya meninggal, istri tersebut bisa diwariskan kepada anak si bapak. Artinya apa? Istri bapak menjadi istri anak. Itu ada dan diabadikan di dalam Al-Quran dalam bentuk larangan wala tankihu manakaha aba'akum minan nisa illa ma qad salaf. Itu kejadian pada Arab, bangsa Arab dahulu fi qabla Islam. Seorang anak laki-laki mewarisi istri dari bapak anak tersebut. Luar biasa. Tidak cuma istrinya saja, fi jumlatil mata. Mendapatkan istrinya bapak juga mendapatkan hartanya si bapak tersebut. Jadi mendapatkan warisan harta, mendapatkan warisan istri. Yusbihna zawjan dengan aulad, sehingga perempuan-perempuan janda-janda dari bapak-bapak tersebut menjadi istri-istri dari anak-anak bapak-bapak tersebut. Masya Allah, alhamdulillah. Sungguh ini sangat tidak bermoral sekali. Hadhihi anzimatul usrah al-fasidah qabla Islam. Tapi inilah aturan keluarga. Aturan keluarga yang tidak bermoral, yang rusak sebelum Islam. Tumaja'al Islam kemudian datanglah Islam membawa angin segar, membawa cahaya, memberikan perempuan hak-haknya, al-dhu'il adil, di atas cahaya keadilan, memberikan hak-hak perempuan, memberikan hak warisnya, memberikan hak dia sebagai seorang perempuan, kewajiban dan hak sebagai seorang perempuan. Wajalha asasan fil usrah al-insaniyah. Tidak cuma itu, perempuan juga dijadikan sebagai fondasi fil usrah, di dalam keluarga manusia, di dalam rumah tangga. Perempuan dijadikan fondasi di dalam rumah tangga. Ngerti kan? Rumah itu kalau fondasinya rusak, rumahnya pun juga nanti akan ambruk. Sedangkan di dalam keluarga, fondasinya itu adalah perempuan. Luar biasanya Islam. Wa'ta Nabiya, Islam memberikan perhatian yang luar biasa terhadap perempuan. Wasonaha, melindungi, wahafizwa ala karomatiha, menjaga kehormatan perempuan. Wabawaha fil makan dan manzilah al-la'iqah fi aliyah, mendudukkan, memposisikan perempuan di dalam kedudukan yang sesuai dengan keadaan perempuan tersebut. Wa syara'a furataha, dan mensyariatkan waris bagi perempuan. Dulu tidak, perempuan dan anak-anak kecil sebagaimana yang disampaikan di depan tadi tidak mempunyai hak waris. Setelah kedatangan Islam, setelah Islam datang, kemudian mensyariatkan, memberikan hak waris kepada perempuan. Wabayyana huquqaha, dan menjelaskan hak-haknya perempuan. Faqala ta'ala lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wa lin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki nasibun mimma tarakal walidani, ada bagian atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Termasuk juga walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga bagi perempuan ada bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya.
mimma qalla minhu aw katsur, dari yang artinya ditinggalkan baik sedikit ataupun banyak. Nasibam mafruḍa, bagian yang telah ditetapkan. Kama haramal Islam irsan karha, sebagaimana Islam mengharamkan mewarisi seorang perempuan dengan cara paksa. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karha. Sebagaimana disampaikan di awal, perempuan pada zaman Arab jahiliyah sebelum fima qabla Islam, pada masa sebelum kedatangan Islam itu tarithun nisa karha, bangsa Arab mewarisi perempuan dengan cara dipaksa. Jatuhkan pakaian, mau tidak mau ini menjadi hak milik saya, beserta dengan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Dipaksa kan, kali tunisa karena kedatangan Islam mengharamkan itu. Ya, dengan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karha, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan cara dipaksa. Ada aturan lainnya, tidak boleh tiba-tiba seperti itu kemudian tidak boleh. Ada aturan mainnya, ada tata caranya. Jadi adat jahiliyah Arab jahiliyah yang luar biasa itu dihapus semuanya, yang baik tetap dilanjutkan, kemudian yang buruk dihapus diganti yang memanusiakan manusia. Ini luar biasa. Kama haramat Islam ikrahat imah alal bigha, sebagaimana Islam mengharamkan memaksa budak-budak perempuan untuk melacurkan diri, sebagaimana keterangan di depan bahwa ada juga bagian bangsa Arab yang memaksa budak-budak perempuannya untuk melacurkan diri, bekerja, uang hasil melacur diberikan kepada tuannya. Islam melarang. Faqala ta'ala wala tukrihu fatayatikum alal bigha, janganlah kamu memaksa budak-budak perempuan kamu, meskipun itu budak kamu, jangan kamu paksa untuk melacurkan diri. In aradna tahassunan, sedangkan mereka menginginkan kesucian. Litabdamu aradul hayatid dunya, dalam rangka apa? Untuk dalam rangka kamu mencari keuntungan kehidupan dunia. Dulu ya seperti yang disampaikan di awal tadi ya, dulu budak-budak perempuan disuruh untuk melacur, uangnya hasil melacur diambil oleh tuannya. Islam datang dihapus, wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabdamu aradul hayatid dunya. Islam datang menghapus adat istiadat yang tidak bermoral. Kama naha an nikahi zaujatil aba yusrubu munfarin an hadhil jarimah, sebagaimana Islam melarang menikahi istri-istri bapak-bapaknya bi usrubi munfar, dengan uslub munfar agar menjauh an hadhil jarimah, dari kejahatan ini. Faqala ta'ala wala tankihu ma nakaha abakum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fi hafahishatin wa maqtan wa sa'a sabila. Kalau dulu sebagian bangsa Arab ada adat mewarisi istri bapaknya menjadi istri anaknya, waris. Kalau istrinya kok jelek, ini sudah dibiarkan sampai mati. Tapi kalau istri jandanya si ayah tadi kok cantik, nah itu langsung biasa diwaris sama anaknya sendiri. Islam datang kemudian melarang wala tankihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf, janganlah kamu menikahi sesuatu yang dinikahi bapak-bapakmu dari seorang perempuan, dari perempuan-perempuan. Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi bapak-bapakmu illa ma qad salaf, kecuali sesuatu yang telah terjadi, kecuali pada masa lampau dulu Arab jahiliyah. Ini sudah kejadian di Arab di maqabul Islam. Islam datang kemudian melarang wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya yang demikian adalah sangat keji, wafaqtan dan sangat dibenci, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Jadi adat istiadat fi maqabul Islam yang sangat tidak memanusiakan manusia, terutama perempuan dan anak kecil. Unsur-unsur keluarga menjadi carut marut, tidak jelas mana bapak, mana anak, mana ibu, tidak ada bedanya dengan hewan sini. Adat istiadat yang tidak bermoral tersebut kemudian diubah dengan kedatangan
Islam menjadi syariat pernikahan, syariat waris yang memanusiakan manusia, memanusiakan perempuan, memanusiakan anak-anak,